Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 8 akan membahas mengenai jaminan dalam pembiayaan bank syariah. Pengertian jaminan. Jaminan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata jamin yang artinya adalah menanggung. Ada beberapa definisi jaminan, yaitu jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi atau tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga. Jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima atau sebagai janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban apabila tidak terpenuhi. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan terdapat dua fungsi, yaitu pertama, sebagai pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga, yaitu dengan cara menjual jaminan tersebut. Yang kedua, sebagai indikator penentu jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian pinjaman tidak boleh melebihi jumlah agunan yang dijaminkan. Menurut Profesor Subekti, jaminan yang baik dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut. 1. Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga. 2. Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya. 3. Dapat memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi. Dasar hukum dalam Islam tentang jaminan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238, jika kamu dalam perjalanan atau bermuamalah penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dengan berhutang dari seseorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Menurut hadis riwayat Al-Syafi'i, Al-Daraqutni dan Ibnu Ajah dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terlepas dari kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Penilaian atau taksisi appraisal jaminan. Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan taksasi guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminkan. Penilaian atau taksasi adalah proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan, baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisis lapangan yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku. Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu barang jaminan yang tangible atau berwujud seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan, dan lain-lain. Barang jaminan yang intangible atau tidak berwujud seperti hak paten, franchise, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, serta surat-surat berharga. Dasar penilaian barang jaminan. Yang pertama, nilai pasar atau market value, yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh atau transaksi jual-beli atau merupakan hasil penukaran properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi yang bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak di mana kedua belah pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan. Yang kedua, nilai baru atau reproduction, yaitu nilai baru atau nilai biaya pengganti baru merupakan perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan pembangunan atau penggantian properti baru yang meliputi biaya, upah buruh, dan biaya-biaya yang terkait. Yang ketiga, nilai buku adalah aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian nilai-nilai aktiva. Yang keempat, nilai wajar atau depreciated replacement cost adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi biaya penyusutan yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi
Baru, dikurangi biaya penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan fungsional. Dan yang terakhir, nilai asuransi, yaitu nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dan bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan, dikurangi penyusutan karena kekurangan fisik. Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua aset dapat dijadikan barang jaminan atau kolateral bagi aplikasi pembiayaan, sehingga harus memenuhi unsur MAST, yaitu 1. Marketability, yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga. 2. Ascertainable of value, yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu. 3. Stability of value, yakni aset yang dijadikan jaminan stabil dalam harga dan tidak menurun nilainya. 4. Transferability, yakni aset yang dijaminkan mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis. 5. Secured, yakni aset yang dijaminkan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi manipulasi. Hipotek. Hipotek adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik orang lain yang secara khusus diperikatkan untuk memberikan suatu tagihan. Hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan eksekusi atas barang tersebut. Dasar hukum pengikatan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1162. Pengikatan hipotek akibat perikatan pokok dapat berakhir apabila terjadi karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan dan penitipan, pembaruan hutang, penutupan hutang atau kompensasi, pencampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang terhutang, pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, serta sudah lewat batas waktunya. Hapusnya hipotek akibat perikatan pokok dilakukan oleh kantor pertanahan atas permintaan debitur yang disebut dengan roya. Selain itu, hipotek dapat berakhir jika penetapan hakim dan pelepasan hipotek oleh si penghutang. Hak tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lain. Hak tanggungan memberikan hak preference pada pemegang terhadap kreditur lainnya, yaitu diutamakan dalam pengembalian hutang dari penjualan barang harta jaminan yang dilelang. Dasar hukum pengikatannya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tanggal 6 April 1996 mengenai hak tanggungan. Hapusnya hak tanggungan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu 1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan. 2. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. 3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. 4. Hapusnya hak tanah yang dibebani oleh hak tanggungan. Fiducia. Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan bahwa benda yang dimilikinya tersebut dalam kepemilikan benda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pemasangan fiducia hanya bisa dilakukan oleh pemilik barang bergerak yang dijadikan jaminan dan dilakukan di hadapan notaris. Apabila dibuat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat barang jaminan. Akta fiducia didaftarkan di kantor kanwil kehakiman setempat dan dapat digunakan untuk mengajukan permohonan eksekusi. Beberapa unsur yang terdapat dalam fiducia antara lain hak jaminan, benda bergerak, benda tidak bergerak khususnya bangunan, tidak bisa dibebani hak tanggungan sebagai agunan, serta untuk pelunasan hutang. Hapusnya fiducia disebabkan oleh hapusnya perikatan pokok, yaitu perjanjian atau pengakuan hutang yang mendahuluinya antara lain hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan fiducia, dan musnahnya barang atau aset yang menjadi objek jaminan fiducia. Biaya atas barang jaminan.
Keberadaan jaminan dalam pembiayaan di perbankan syariah dapat dikatakan sangat diperlukan atau bahkan menempati posisi yang cukup penting. Jaminan dapat memberikan sisi keamanan tersendiri bagi bank atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan tolak ukur platform jumlah pemberian pembiayaan. Dalam proses analisis pembiayaan, menimbulkan berbagai jenis biaya seperti proses administrasi, proses pencatatan hukum di notaris, asuransi, pajak, dan lain sebagainya. Penyitaan barang jaminan pembiayaan. Jaminan yang dijaminkan oleh nasabah dapat dilakukan penalti atau penyitaan yang tergantung dengan kebijakan masing-masing bank. Kebanyakan bank syariah melakukan rescheduling, reconditioning, atau pembiayaan ulang dalam bentuk al-qardul hasan, serta jaminan tetap ada sebagai persyaratan jaminan. Pada kondisi yang terpaksa dilakukan eksekusi jaminan, maka penyitaan akan dilakukan kepada nasabah yang bermasalah. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang diajarkan oleh Islam, yaitu 1. Empati, seperti sopan, menghargai, dan fokus ke tujuan penyitaan. 2. Empati, seperti menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah. 3. Menekan. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan jika dua tindakan di atas, yaitu simpati dan empati, tidak diperhatikan. Jika cara ketiga tidak diajukan oleh nasabah, maka cara yang ditempuh adalah dengan menjual barang jaminan atau menyita barang jaminan yang senilai dengan nilai jaminan, yaitu jika ada perjanjian sebelumnya. Di Indonesia, praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan mudharabah sah adanya, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun menurut Peraturan Bank Indonesia. Bahkan, Majelis Ulama melalui Lembaga Dewan Syariah Nasional juga memperbolehkan praktek jaminan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.